Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat datang di pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kali ini, Ibu akan menerangkan tentang materi penerapan Pancasila dari masa ke masa. Telah kita sepakati bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Sejarah bangsa kita juga telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai sekarang ini. Masa awal kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan dimulai dari tahun 1945 sampai 1959. Sejak awal kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia bertekad untuk menentukan nasib bangsa sendiri yang baru saja lepas dari belenggu penjajahan, dengan upaya mempertahankan kemerdekaan dari berbagai ancaman, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Pada masa ini, banyak sekali upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI, terjadi di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Kemudian ada lagi pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo, terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan sebuah gerakan separatisme yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Somokil, bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Kemudian ada lagi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI yang pada saat itu disebut Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Penzi Sumoa tahun 1957 sampai 1958 yang terletak di Sumatera dan Sulawesi. Kemudian ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Kemudian ada lagi perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang kedua, masa Orde Lama. Masa Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966.
Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, di mana sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pimpinan negara, yaitu Presiden Soekarno. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya adalah Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3/1960 pada tanggal 5 Maret 1960, di mana DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan. Kemudian, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi juga pemberontakan PKI, yaitu pada tanggal 30 September 1965, pada saat itu dipimpin oleh D.N. Aidit, di mana tujuan pemberontakan ini ingin mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila sebagai paham komunis. Namun pemberontakan ini gagal, semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Yang ketiga adalah masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang sangat singkat, yaitu tahun 1966 sampai 1968, di mana pada saat itu Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Masa ini dikenal sebagai masa Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi dari masa pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secerca harapan bagi rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno yang menjadi lebih demokratis. Masa Reformasi. Masa reformasi dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang, di mana pada masa reformasi penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini berbagai macam bentuknya, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang bisa merugikan bangsa dan negara Indonesia sendiri. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi ini adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa pada saat ini. Hal ini ditandai dengan banyaknya konflik di beberapa daerah,
tawuran antar pelajar, serta tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menimbulkan konflik antar warga dalam kehidupan bermasyarakat, seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang katanya lebih mengutamakan kerukunan telah berkurang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini penting artinya karena sebagian besar bangsa Indonesia adalah masyarakat yang berkembang. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Nah, anak-anakku sekalian, demikian penjelasan singkat tentang materi kita tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.